Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi minggu yang lalu itu kita tidak bisa kuliah karena cuti bersama. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi pertemuan ketiga, harusnya keempat ya. Tapi karena kemarin libur, Rabu kemarin libur, jadi kita materi ketiga kita diskusikan hari ini. Dan di pertemuan ketiga ini, pertemuan keempat tapi membahas materi ketiga, ini kita akan mendiskusikan tentang asas, bentuk, dan sifat persidangan konstitusi. Ini slide presentasinya sudah saya taruh di e-kampus, linknya. Jadi nanti teman-teman tinggal melihat dan membaca. Saya akan sampaikan secara garis besar saja, karena saya yakin sebagian dari teman sudah ikut atau pernah mengalami, pernah merasakan menjadi salah satu pihak di dalam persidangan di MK, setidaknya di PHPU. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman sudah familiar dengan hukum acara di MK ini. Tetapi saya akan memulai dari asas-asas, dan ini salah satu hal yang penting karena asas-asas dalam beracara di MK ini yang menjadi dasar gitu ya, dan menjadi fondasi dari proses penyelenggaraan persidangan di MK atau dari hukum acaranya. Ya, kalau kita bicara asas itu merupakan dasar ya, bahasa Arab asas. Asas hukum, kalau kita hubungkan kata asas dengan hukum, ya, asas hukum itu menjadi memiliki pengertian sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Jadi kayak makosidus syariat gitu. Jadi tujuan dasar-dasar yang menjadi tujuan pembentukan hukum. Makanya asas ini kemudian menjadi acuan karena dia posisinya sebagai fondasi yang menjadi landasan dari pembentukan aturan hukum. Nah, ini menurut Prof. Cip, asas hukum itu merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat. Jadi kalau kita bicara asas itu tidak sekedar prinsip sebenarnya, tapi prinsip yang menghubungkan antara norma dengan idealitas, antara ius constitutum dengan ius constituendum. Jadi asas hukum itu menjadi sangat penting. Jadi sangat penting. Hukum tidak akan bisa dibuat tanpa adanya asas hukum. Karena kalau hukum dibuat tanpa ada asas hukum itu berarti hukum dibuat tanpa adanya nilai atau cita-cita yang ingin diwujudkan dari adanya hukum itu. Asas hukum dapat dipahami sebagai norma hukum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif. Kalau yang kalimat terakhir ini terakhir ini sebenarnya kebalikan dari kalimat-kalimat sebelumnya, dari definisi sebelumnya. Kalau definisi sebelumnya kan memaknai asas hukum itu sebagai fondasi dari proses pembentukan hukum yang menghubungkan antara norma hukum dengan cita-cita, dengan cita hukum. Nah, sedangkan yang di kalimat asas hukum sebagai pengendapan dari nilai-nilai itu dia asas hukum itu bisa di-create, asas hukum itu bisa diciptakan atau bisa disarikan dari norma yang sudah berlaku terus-menerus dan mengendap. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita mencari asas hukum,
itu kita bisa memulai sejak awal. Jadi ketika kita mau membentuk satu peraturan, norma peraturan, kita mengacu pada asas hukum yang ada. Misalnya kalau teman-teman mau bikin peraturan tentang tata cara penanganan pelanggaran atau tata cara melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran. Nah, kalau teman-teman mau membuat norma hukum terkait dengan tata cara melakukan klarifikasi, teman-teman bisa merujuk pada asas-asas hukum terkait dengan pembuktian. Jadi misalnya asas audi et alteram partem. Jadi asas bahwasannya dalam proses klarifikasi itu semua pihak harus diberi kesempatan untuk didengar keterangannya. Nah, itu berarti teman-teman ketika membuat norma hukum terkait dengan tata cara klarifikasi, teman-teman merujuk pada atau memperhatikan asas hukum audi et alteram partem. Jadi apa namanya, setiap pihak harus didengar, diberi kesempatan untuk didengar keterangannya. Nah, tetapi di sisi lain, teman-teman juga bisa menemukan asas hukum dari jadi menemukan ya, kalau tadi bisa membuat norma hukum berdasarkan asas hukum, yang pertama tadi. Kalau yang kedua, teman-teman juga bisa menemukan norma asas hukum dari norma yang sudah berlaku dan dipraktekkan sejak lama. Ya, itu. Jadi misalnya asas hukum dalam hukum Islam ya, al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi hukum dasar dari segala sesuatu itu adalah boleh. Illa ma dalla daliluhu ala aku lupa itu. Kecuali ada dalil yang membuktikan kebalikannya. Jadi itu. Nah, asas hukum seperti itu tadi, al-aslu fil asya al-ibahah, itu merupakan hasil pengendapan dari norma yang sudah berlaku sejak lama. Jadi kita bisa menemukan asas hukum dari norma yang sudah berlaku dan berjalan dan dipatuhi sejak lama. Tapi di sisi lain ketika kita mau membuat norma hukum, kita juga bisa merujuk pada asas hukum yang sudah berlaku. Jadi asas hukum itu bisa dipakai untuk landasan menyusun norma, dan dari norma yang sudah berlaku dan sudah dipatuhi dalam jangka waktu yang lama, itu bisa ditemukan asas hukum. Asas hukum acara peradilan konstitusi. Jadi ada beberapa asas hukum acara peradilan konstitusi, terutama yang diberlakukan di Indonesia. Yang pertama itu adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dimohonkan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, dan dalam kondisi seperti itu, maka hakim harus memeriksa dan mengadilinya dalam rangka fact-finding. Nah, ini sebenarnya asas ius curia novit ini adalah asas hukum yang berlaku di dalam proses beracara di seluruh bidang hukum, baik itu hukum pidana, perdata, hukum konstitusi dan sebagainya. Jadi ini prinsip umum sebenarnya. Ius curia novit ini prinsip umum. Jadi hakim atau pengadilan itu tidak boleh menolak kalau ada yang perkara masuk. Nah, apalagi dengan alasan ini hukumnya belum ada. Hukumnya belum ada, itu nggak boleh hakim menolak itu. Jika ada kasus semacam itu, maka hakim harus melakukan fact-finding. Kewenangan membentuk undang-undang itu ada di DPR, di legislatif. Hakim atau lembaga yudikatif itu kewenangannya adalah menegakkan peraturan perundang-undangan. Tetapi ini ada tetapinya gitu. Tetapi jika ada sebuah perkara di mana aturan hukumnya belum ada dan perkara itu dimasukkan ke pengadilan, hakim tidak boleh menolak dengan alasan belum ada undang-undangnya. Jadi hakim harus melakukan fact-finding. Itu. Kenapa seperti itu? Karena undang-undang itu umumnya selalu tertinggal dengan perkembangan sosial. Meskipun dalam prinsip pembentukan undang-undang itu harus memenuhi unsur prinsip proyektif,
Jadi undang-undang ketika dibuat itu harus bisa memperkirakan keadaan di masa depan apa yang akan terjadi sehingga dia atur sebelum itu terjadi. Tetapi tidak semua undang-undang mampu melakukan itu. Sehingga seringkali ada kejadian-kejadian yang di luar prediksi para pembentuk undang-undang sehingga tidak masuk dalam aturan norma undang-undang. Nah, ketika ada kejadian yang semacam itu dan kejadian itu atau peristiwa hukum itu membutuhkan putusan, membutuhkan kepastian hukum, nah disitulah wewenang hakim itu masuk. Jadi hakim tidak boleh bilang, oke ini tunggu dulu, perkara ini saya tidak akan sidangkan, saya minta DPR untuk membuat aturannya dulu. Itu nggak bisa. Karena kepastian hukum itu salah satu asas hukum yang sangat mendasar. Yang sangat mendasar. Kepastian hukum itu menjadi bagian dari hak asasi manusia. Makanya jika ada kekosongan hukum itu dan ada perkara yang masuk ke pengadilan, maka hakim menjalankan fungsi refineding. Bisa dipahami ya di situ ya. Jadi ketika hakim melakukan refineding, itu bukan berarti hakim membentuk hukum dan mengambil alih fungsi legislatif. Itu. Bedanya apa dengan pembentukan hukumnya DPR? Hakim itu tidak bisa berinisiatif membuat aturan. Kalau DPR bisa berinisiatif membuat aturan. Tapi kalau hakim itu dia sepanjang ada aturannya dia harus tegakkan. Tetapi kalau ada kasus yang masuk dan aturannya belum ada, dia melakukan refineding. Jadi dia semacam pembentuk undang-undang pasif. Jadi tapi ini jangan dipakai istilah ini ya, karena ini istilah saya. Jadi dia melakukan refineding hanya jika ada perkara yang masuk dan membutuhkan kepastian hukum, sementara aturan hukumnya belum ada. Ini berikutnya asas persidangan terbuka untuk umum. Jadi di MK juga berlaku persidangannya itu untuk umum, terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim ini rapat untuk menjaga, rapat untuk merumuskan putusan. Itu memang tertutup. Terus kemudian asas berikutnya independen dan imparsial. Nah, jadi ini sama seluruh lembaga peradilan itu independen dan imparsial. Kemudian peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Ini sama juga berlaku untuk seluruh proses peradilan. Ini asasnya cepat, sederhana, biaya ringan. Berikutnya asas hak untuk didengar secara seimbang, audi et altera partem ini yang tadi saya jelaskan. Terus kemudian hakim aktif dalam persidangan. Jadi di MK itu MK sama di PT UN itu asasnya itu adalah hakim aktif dalam persidangan. Ini berbeda dengan perdata. Perdata itu hakim pasif. Maksudnya hakim aktif itu apa? Jadi hakim itu bisa secara aktif menggali keterangan dalam rangka pembuktian. Hakim aktif bertanya, mengkonfrontasi dan lain sebagainya. Asasnya itu di dalam MK maupun di terutama MK dan PT UN. Kenapa hakim cenderung aktif? Karena di dalam persidangan di MK ini yang diprioritaskan adalah kepentingan umum. Kepentingan umum itu yang diprioritaskan. MK persidangan di MK sama PT UN itu kepentingan umum. Makanya hakim aktif. Ini beda sama yang perdata. Karena dia kepentingan individual antar individu, maka hakim lebih bersifat pasif. Jadi hakim pasif, para pihak ini penggugat dan tergugat yang aktif untuk melakukan pembuktian. Terus kemudian asas praduga keabsahan, presumptio justa causa.
istae causa. Ini kalau di pidana itu ada presumption of innocent, asas praduga tak bersalah. Tetapi kalau di MK itu, karena MK tidak mengadili pidana, tidak menyatakan, tidak mengadili dan membuktikan apakah seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak, maka asas presumption of innocent itu tidak berlaku di MK. Yang berlaku adalah asas praduga keabsahan, presumptio iustae causa. Jadi bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Jadi semua produk hukum itu dianggap sah dan benar kecuali bisa dibuktikan dia salah. Nah, ini nanti beda dengan yang di PT-UN. Di PT-UN itu tindakan pejabat itu dianggap sah itu kecuali bisa dibuktikan bahwasannya tindakan tersebut tidak sah. Jadi independensi dan imparsialitas di MK itu ada 3 dimensi. Pertama, dimensi fungsional. Apa itu? Larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di MK. Jadi independensi dan imparsialitas di MK itu ada 3 dimensi. Dimensi pertama, dimensi fungsional. Jadi dengan independensi dan imparsialitas itu dalam dimensi fungsional berarti adanya larangan lembaga negara lain, lembaga negara yang lain itu untuk mempengaruhi proses pemeriksaan dan peradilan di MK. Kemudian dimensi struktural, yakni kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi. Jadi kalau dimensi fungsional itu lembaga negara yang lain dilarang intervensi. Kalau dimensi struktural ini MK-nya sendiri harus menjaga independensi dan imparsialitas. Kemudian yang ketiga dimensi personal. Nah, dimensi personal itu lebih mencakup ke hakimnya. Jadi kalau dimensi struktural tadi kelembagaan MK-nya, sementara yang dimensi personal ini mengikat ke hakimnya. Jadi dari situ bisa terlihat bahwasanya independensi di lembaga peradilan termasuk di MK itu ada 3 dimensi tadi itu. Dimensi fungsional itu institusi yang lain dilarang intervensi. Dimensi struktural itu MK-nya sendiri atau lembaga peradilannya sendiri itu harus menjaga independensi. Kemudian dimensi personal itu hakimnya juga harus independen. Nah, bagaimana penerapan asas independensi personal hakim? Ini hakim harus menjalankan fungsi yudisial secara independen, menolak pengaruh, dan ini kode etik lah ya kira-kira. Kemudian hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media, dan para pihak. Jadi independensinya itu independensi di dalam diri masing-masing hakim, dan juga independensi hakim terhadap berbagai tekanan, baik itu media, para pihak maupun dari masyarakat. Terus hakim juga harus menjaga independensi dari lembaga-lembaga negara yang lain. Hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat. Jadi hakim itu secara personal tidak boleh tunduk pada arahan dari ketua majelis, dari ketua pengadilan, dan lain sebagainya.